Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap
Shalom saudara seiman, jumpa kembali bersama saya Yusman Legawa. Tidak terasa, sepekan demi sepekan kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hari ini kita masuk dalam sebuah tema, I know who you are. Saya tahu siapa Anda. Memang saudara, lewat perkataan dan perbuatanmu, orang akan mengenal siapa kamu. Hari-hari ini kita bisa melihat pada saat orang-orang berbicara atau bertindak, kita bisa mengukur sejauh apa iman mereka. Kita bisa tahu mereka orang-orang Kristen seperti apa, orang-orang yang bergereja yang seperti apa. Saudara, padahal kita ini Kristen, bergaya hidup Kristus. Tetapi yang terjadi bukan gaya hidup Kristus yang ada. Masih banyak orang-orang Kristen hari ini yang mempercayai hal-hal yang tidak seharusnya dipercayai. Yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya itu dilakukan. Saudaraku, sekali lagi, bergaya hidup Kristus, itulah Kristen. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita ini bisa bergaya hidup Kristus? Untuk bergaya hidup Kristus, saudara dan saya wajib mengenal Yesus. Nah, faktanya banyak anak-anak Tuhan itu tidak bisa membedakan antara tahu tentang Tuhan dan mengenal Tuhan. Antara tahu dan mengenal terjadi perbedaan makna yang luar biasa, saudara. Saya punya teman, saya tahu teman itu, tapi saya belum mengenal. Kalau saya belum tahu bagaimana sifatnya, kebiasaannya, apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka. Kalau saya mengenal semuanya itu, maka disebutlah saya orang yang mengenal teman ini. Ternyata Tuhan Yesus juga demikian, saudara. Tuhan Yesus ingin kita ini mengenal Yesus, bukan sekedar tahu Yesus. Kalau tahu Yesus itu gampang. Orang yang hobinya suka membaca buku rohani, dia akan dengan mudah tahu tentang Yesus. Orang yang sekolah tentang rohani, orang yang sekolah teologi, lulus, pasti dia tahu banyak tentang Yesus. Tapi apakah itu menjamin seseorang itu mengenal Yesus? Belum tentu. Ya. Nah, mari kita cari tahu lebih dalam tentang kata mengenal Yesus. Pertanyaan pentingnya, bagaimana caranya kita mengenal Yesus? Dan memang sekali lagi, banyak orang-orang Kristen tidak tahu mengenal Yesus. Caranya bagaimana? Belum mengerti. Padahal di dalam firman Tuhan sudah tertulis secara rapi dan jelas. Mari kita membuka di dalam 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7. Saudaraku, ayat ini merupakan ayat kunci, ayat yang penting bagi kehidupan orang Kristen. Di dalam Alkitab yang tebal itu, kalau tanpa saudara memahami di dalam 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7, maka sia-sialah hidup kita. Jadi ini ayat yang harus menjadi perhatian semua orang Kristen. Saya akan bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Ada kata di situ harus sungguh-sungguh berusaha. Dengan kata lain, saudara dan saya harus berjuang terhadap iman percaya saudara. Nah, apa yang harus ada di dalam iman orang percaya Yesus? Yang pertama, orang yang percaya Yesus nyatakan bahwa engkau punya kebajikan. Ada perbuatan-perbuatan baik. Kebajikan itu bisa dirasakan oleh orang di samping kiri saudara, keluarga saudara, istri atau suami bisa merasakan adanya perbuatan baik.
Yang kedua, iman kepada Yesus itu juga harus melahirkan pengetahuan. Ini juga penting. Sebab kalau tanpa pengetahuan, kita gampang disesatkan. Kita gampang menjadi bingung. Oleh sebab itu, pengetahuan tetap dibutuhkan. Yang ketiga, orang yang percaya Yesus, iman itu harus melahirkan, menunjukkan penguasaan diri. Penguasaan diri. Dimana kalau ada orang-orang yang percaya Yesus tapi tidak punya penguasaan diri, tidak punya pengendalian diri, sebenarnya itu dipertanyakan. Artinya tidak ada perubahan. Ingat kata pertama tadi, saudara dan saya harus sungguh-sungguh berjuang. Artinya siapa yang berjuang? Kita. Ya. Kita yang berjuang, kita yang bertindak, Roh Kudus yang menyanggupkan kita. Penguasaan diri sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Kalau ada orang Kristen, kebiasaannya kasar, kebiasaannya suka banting-banting barang, pecah-pecah barang, lalu sudah menjadi Kristen lama, masih juga atau bahkan lebih parah hari ini, maka itu dipertanyakan. Artinya apa? Dia tidak melakukan kebenaran ini. Dia tidak mengusahakan dirinya yang percaya Yesus itu tidak punya penguasaan diri, tidak ada pengendalian diri. Yang keempat, iman yang percaya Yesus juga diminta supaya ada ketekunan. Melahirkan ketekunan. Tekun itu kan tidak pernah berhenti. Konsisten, komitmen. Dunia pun bicara, sukses itu dibutuhkan ketekunan. Ternyata di dalam dunia rohani, anak-anak Tuhan juga dituntut ketekunan. Orang yang tekun tidak mudah patah arang. Orang yang tekun tidak akan gampang berhenti, tidak gampang menyerah. Kalau Tuhan Yesus belum menyelesaikan persoalan kita, belum ada jalan keluar hari ini, dia terus tetap percaya. Ada waktunya Tuhan menolong, ada waktunya Tuhan memberi jalan. Itu yang tekun, tidak pernah berhenti. Ya. Kemudian yang kelima, iman percaya Yesus harus menunjukkan kesalehan. Kesalehan berbeda dengan kebajikan. Kalau kebajikan bisa dilihat orang, kalau kesalehan tidak kelihatan. Sebab kesalehan itu ada di dalam. Yang tahu Tuhan. Di dalam ini ada hormat kepada Tuhan. Ya, punya perasaan sungkan sama Tuhan. Itu yang takut akan Tuhan. Menjauhi dosa. Ini semua kesalehan. Ya. Suami istri yang di luar dia bisa lihat, tapi yang di dalam tidak bisa lihat. Yang keenam, iman kepada Kristus harus juga menunjukkan kasih antar saudara seiman. Jadi dengan saudara seiman, jangan pelit. Yang ketujuh, bukan cuma kasih kepada saudara seiman, tetapi kita diminta kasih kepada semua orang. Setiap suku, ras, agama, apapun, semua ciptaan Tuhan, kita harus menarik kasih kepada mereka. Nah, 7 hal ini yang menopang iman saudara, yang menyatakan ini loh, kalau orang percaya Yesus, imannya kepada Yesus, ada 7 hal ini. Ya. Sekarang kita ingin tanya lebih jauh. Kalau 7 ini melimpah dalam hidup kita, ada efek apa? Ya, ada pernyataan apa dalam firman itu kepada kita yang melimpah dengan 7 perkara itu? Saudara, kita akan lanjutkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 8, 10, 11. Ya. Saya bacakan buat saudara. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, 7 hal itu mengalir melimpah di dalam hidup saudara, saudara akan dibuat menjadi giat,
dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kita dinyatakan orang yang berhasil mengenal Yesus. Jadi cara mengenal Yesus, 7 hal itu harus ada di dalam hidup kita. Iman kita itu ada pilar-pilar itu. Kalau tidak ada, maka kita belum bisa dikatakan kita mengenal Yesus. Kita lanjut. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Artinya di depan saudara, orang yang melimpah dengan perkara-perkara ini, saudara tidak akan jatuh. Jatuh dalam perkara dosa macam-macam. Korupsi, perselingkuhan, dan segala dosa-dosa lainnya. Engkau tidak akan pernah tersandung. Ini merupakan kerinduan kita semua, saudara. Istri saudara merindukan suaminya seperti ini, suami juga merindukan istrinya seperti itu. Lalu kita selesaikan ayat berikutnya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Saya ulangi ya, hak penuh. Untuk apa? Untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dan saya melimpah dengan 7 perkara itu, bukan cuma kita dikatakan tidak akan tersandung, tetapi puncak dari semuanya itu, saudara dan saya diberi hak penuh untuk masuk di dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Saudara, bukankah inti kekristenan kita adalah keselamatan, hidup kekal? Apa yang lebih dari ini? Tidak ada. Maka dari itu saya katakan dalam Alkitab yang tebal itu, kalau kita tidak mengenal hal-hal ini tadi, maka sia-sialah hidup kita sebagai orang percaya. Apa yang kita peroleh? Jelas, saudara? Nah, lalu pertanyaannya gini, apa hubungannya antara mengenal Kristus ini dengan hidup kekal? Kan kita bicara keselamatan. Apa hubungannya? Saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 7, ayat 3, Yohanes 17 ayat 3, itu dikatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus. Saya ulangi, saudara ya, hidup kekal itu adalah engkau mengenal Yesus Kristus. Bagaimana caranya mengenal Yesus Kristus? 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7. Saudara dan saya harus berjuang dengan iman yang ada ini supaya melahirkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih antar saudara, kasih kepada semua orang. Apabila ini ada dalam hidup saudara, saudara tidak akan tersandung di masa depanmu. Saudara diberi hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, ini yang disebut orang Kristen yang hidup mengakar di dalam Kristus dan dibangun di atasnya. Mari kita baca. Di dalam Kolose 2 ayat 7.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Luar biasa, saudara. Mari kita menyikapi kebenaran firman Tuhan ini. Kita menyadari bahwa disinilah kunci sebagai orang-orang percaya. Kebenaran ini harus kita kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh diperkaya oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang hari ini sudah mengerti antara bagaimana kami tahu dan kami mengenal. Dan kami paham Yesus ingin kita mengenal Dia. Dan kami menjadi mengerti sekarang bagaimana cara mengenal. Kami juga tahu apa itu mengenal, apa itu hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau mengajar kami terus, memberi pencerahan kepada kami. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berpadanan dengan kehendak Bapa. Oleh sebab itu sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami ini hanya di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami mau belajar taat, kami mau belajar melangkah praktek dalam hidup kami. Sebab kami tidak ingin menjadi Kristen yang sia-sia, tapi kami ingin jadi Kristen yang menikmati kebenaran itu. Hidup merdeka dan semua janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, Kau memberkati jemaat-Mu, mereka yang sudah mendengarkan kebenaran ini. Jauhkan mereka dari hati yang keras, jauhkan mereka dari telinga yang tidak mau dengar-dengaran, tapi jadikan mereka seorang murid yang suka belajar dan suka diajar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudara, salam saya, stay safe, stay healthy, and keep your faith strong forever and ever. Jumpa kembali minggu depan. God bless you.